Kemudian hari ini yang menyuarakan adanya kecurangan itu hanya kami saja, wajar kalau kemudian partai-partai politik, yaitu kan serangan partai-partai politik yang tidak mengusung calon kami. Ini kan yang menyuarakan bukan hanya kami, yang menyuarakan ini adalah para budayawan yang jelas tidak punya motif apapun kecuali demi tegaknya nilai-nilai kebaikan. Yang menyuarakan ini adalah aktivis-aktivis pro-demokrasi seperti Pak Gunawan Muhammad, juga Prof. Ikrar Nusa Bakti, yang jelas-jelas dulu atau masa-masa sebelum ini kami juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas kepemimpinan dan kepemerintahan Pak Jokowi. Dan juga yang menyuarakan ini adalah mahasiswa-mahasiswa. Kalau kemudian itu dituduh memiliki motif untuk kemudian menginsinuasi kecurangan, apa dasarnya begitu? Kan Mas Butet Kertarjasa, Pak Gunawan Muhammad kan tidak pernah punya motif untuk berkuasa. Yang mereka inginkan adalah nilai-nilai kebaikan dan demokrasi yang sudah ditegakkan dengan perjuangan darah, keringat, dan air mata di tahun 98 dulu. Itu terus mengalami progres, mengalami kemajuan. Yang hari-hari ini anak haram demokrasi yang berupa money politik itu menghantui semua politisi. Nah kalau kemudian nilai-nilai otoritarianisme itu kembali, itu akan menjadi hantu yang paling dahsyat. Karena selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, kita tahu persis bahwa kecurangan itu sudah ada dan dipraktekkan berpemilu-pemilu. Jadi kalau tadi Bung Nusron juga mengatakan bahwa tolong ajari, ya Bung Nusron tinggal tanya sama senior-seniornya di Golkar. Karena yang melakukan kecurangan sebelum menjadi partai, ya Golkar bersama Orde Baru pada waktu itu. Dan korbannya adalah PDIP dan P3 sebelum ada Pak KP. Karena ini bukan hanya isapan jempol, sudah menjadi bahan kuliah yang viral di beberapa waktu lalu, bahwa dosen ilmu politik di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, itu bahkan mengatakan, kalau di tempat kita pemilu diketahui hanya beberapa saat setelah coblosan. Tapi kalau di Indonesia, pemilu diketahui jauh sebelum coblosan. Ini bukan isapan jempol, ini kenyataan dan menjadi parodi. Dan itu dipraktekkan untuk menopang tegaknya Orde Baru dengan jalur ABG pada waktu itu. Ini yang saya sebut Golkar, bukan Partai Golkar. Jadi sejarah kecurangan di Indonesia itu berpemilu-pemilu, bukan hanya kali ini. Bahwa kemudian ada bahasa Orde Baru sudah wafat, ya orang-orangnya juga masih hidup semua sampai sekarang. Aktor utamanya sudah wafat, almarhum Pak Harto. Tetapi kan anak-anak didiknya masih banyak. Dan ini bereinkarnasi, bermetamorfosis, menjadi pejuang-pejuang demokrasi baru yang seolah-olah tidak pernah melakukan kecurangan sebelumnya. Begitu. Anak didiknya itu Pak Surya Paloh. Nah karena itu saya hanya ingin mengatakan pada kesempatan ini, rekan-rekan lembaga survei yang kedua yang saya ingin angkat pada kesempatan kali ini. Lembaga survei ini kan memiliki dua fungsi. Pertama melakukan potret terhadap kondisi saat ini ya, bukan kondisi masa depan, tapi kondisi saat ini. Yang kedua, melakukan penggiringan opini. Karena itu tidak dipungkiri bisa dilakukan oleh para pollster. Nah, hari ini saya memilih untuk tidak percaya kepada lembaga survei manapun. Karena lembaga-lembaga survei ini tidak mungkin tidak ada yang membiayai. Dan hari ini saya tidak percaya kepada lembaga survei yang katanya tadi memiliki kecenderungan kepada Ganjar Mahfud. Juga tidak percaya kepada lembaga survei yang lain yang memiliki kecenderungan kepada calon-calon lain. Jadi lebih baik kita sebagai politisi ini mendengarkan suara di akar rumput dengan seksama. Dan ketika saya datang misalnya ke Kali Klawi di Purbalingga, ketika saya turun ke Paninggaran di Pekalongan, yang saya dengarkan adalah mereka mengatakan, kok negara arep diuntal dewe, kok negara seperti mau dimakan sendiri. Itu yang muncul sekarang di warung-warung kopi. Yang itu kita rasakan sebagai ungkapan hati nurani. Apa yang tadi disampaikan Bung Nusron misalnya seperti pemilihan kepala desa, tidak juga banyak kok kepala desa yang juga menominasikan anaknya. Ini bisa dihitung dengan jari. Jadi persoalan kecurangan atau kemudian pelanggaran etika berat yang hari ini kemudian diputuskan melalui vonis MK-MK itu adalah awal dari kecurangan yang muncul sehingga kemudian seluruh tokoh bangsa ini menyuarakan akan perlunya pengawalan secara serius. Yang berikutnya fenomena yang muncul setelah Pak Jokowi mengumpulkan 197 PJ kepala daerah di istana, 2 hari kemudian baliho Ganjar Mahfud
jalan sendiri di Bali, alias pindah, begitu ya. Atau kalau mau dikatakan pencopotan. Tetapi kan diakui oleh PJ Gubernur bahwa ini digeser. Ini politik macam apa begitu. Kemudian yang kedua, hari ini pun kita terima di Kota Batam. Beberapa hari yang lalu juga dilakukan pencabutan di Pematang Siantar. Di siang hari bolong dengan mobil yang tulisannya Satpol PP. Dan seragam yang digunakan Satpol PP. Jadi kalau hal-hal seperti ini kemudian kita mengatakan tidak ada masalah apa-apa, maka ada yang salah dengan otak kita. Itulah kenapa kemudian tadi malam Mas Ganjar di dalam pidatonya di KPU yang didengarkan seluruh rakyat Indonesia di depan seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mengatakan dengan tegas, kita menuju demokrasi yang lebih baik meskipun hari ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Saya kira itu. Apa yakin kita masih menuju demokrasi yang baik? Saya jujur Anda melihat, tadi kan mengatakan baliho aja dicabut. itu dia makanya, saya jujur melihat demokrasi kita kalau kita biarkan dan tidak kita kawal secara serius, apa yang dikhawatirkan oleh banyak budayawan, turunnya aparatus negara, state aparatus di dalam konteks pemenangan Pilpres besok itu akan menjadi nyata. Karena Indonesia pernah punya pengalaman 32 tahun itu dijalankan. Sehingga tidak sulit untuk merecall kembali memori dan perlakuan itu. Karena usia reformasi masih lebih pendek daripada usia Orde Baru yang kecurangan dilakukan selama sekian lamanya. Yang kedua, saya juga ingin mengajak kepada kita semua agar melakukan gerakan anti kemunafikan. Kenapa? Ciri orang munafik itu diantaranya dua. Kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar. Jangan sampai apa yang dikatakan di depan berbeda dengan apa yang dilakukan. Karena kita sedang mengajari rakyat untuk melakukan hipokrisi demokrasi. Dan itulah yang akan membuat rakyat melakukan social distrust dan diikuti dengan social disobedience atau pembangkangan sosial. Ketika itu terjadi, kita sudah terlambat untuk menyadari bahwa negara ini sudah tidak ditaati lagi oleh penghuni-penghuninya. Saya kira itu.